Jadi langsung saja bahwa di kegiatan coaching ini Bapak Ibu langsung ya melakukan coaching. Bapak Ibu sebagai coach, kemudian temannya sebagai coachee. Kalau yang kemarin itu ada pengamatnya, harapannya pengamatnya itu memberikan catatan-catatan yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk perbaikan saat praktek. Tetapi di kegiatan ini nanti Bapak Ibu tuh langsung mulai berbicara dengan coachee, kemudian coachee-nya menyampaikan sesuatu pada Bapak Ibu, lalu diakhiri sehingga pengamat itu hanya mengamati saja tanpa memberikan komentar. Jadi mulai menit ke-0 sampai menit ke-15 itu peran coach itu betul-betul dominan di sini. Ya, tidak terlepas coachnya juga sama-sama dominan, tetapi tidak ada campur tangan dari pihak lain. 15 menit selesai, berhenti kurang lebih setengah menit untuk memberikan jeda agar nanti orang kedua tampil dan nanti Bapak Ibu itu bisa memutus rekaman itu dengan baik. Kenapa ya? Karena Bapak Ibu nanti itu harus merekam kegiatannya itu sendiri-sendiri yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri yang merekam atau nanti hasil rekaman saya ini yang nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan mencari dan memutus memotong-motong rekaman itu sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sisu. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya tuh Kenapa sedih, kamu Bu. Saya tuh pengen banget bercerita. Ibu mau nggak dengerin keluhan dan cerita saya? Dengan senang hati, Sisu. Coba ceritakan apa yang mengganggu pikiranmu. Saya tuh jengkel, Bu, kalau di dalam kelas. Apalagi tuh pelajaran matematika. Nyebelin banget, Bu, gurunya. Tiap hari, dia tuh nyindir-nyindir, Bu, bagi kami yang nggak ikut les. Selalu saja bangga-banggain tuh teman-teman saya yang pada ikut les di tempatnya guru matematika itu. Ya, aku mau ikut les gimana, Bu? Gak punya uang juga, orang tuaku gajinya pas-pasan. Nah yang ikut les itu, Bu, nilainya bagus-bagus. Coba, Bu, rasanya gimana, Bu? Capek deh, Bu, males rasanya ikut les itu, ikut pelajaran Bu matematika itu. Oh, begitu. Jadi, Sisu jengkel ya kalau Iya. ada pelajaran matematika. Mereka itu yang ikut les, semuanya nilainya bagus-bagus ya? Iya, Bagaimana dengan nilainya, Sisu? kalau secara nilai sih, kalau menurut saya juga bagus kok, Bu. Nih, dia mau tanya nih. Sebenarnya dari yang kita bicarakan ini, kepinginnya Sisu seperti apa sih? Inginnya seperti apa? Yang jelas saya tuh pengen bagus, Bu, nilainya, tapi tanpa ikut les. Dan juga saya pingin tuh guru itu nggak nyindir-nyindir saya di depan kelas. Itu aja sih, Bu. Oke, jadi Sisu ingin sekali nilainya jadi bagus ya? Iya, Bu. Hmm, selama ini apa yang sudah dilakukan Sisu supaya nilai Sisu bagus? Yang jelas sih saya harus belajar ya, Bu. Namun saya sebenarnya agak sedikit susah, Bu, belajar matematika. Kenapa? Iya, Bu. Kenapa Sisu susah belajar matematika? Coba ceritakan. Itu loh, Bu. Di bagian perhitungan, Bu. Oh, berhitung. Iya, Berhitung apa? ya. Kalau contohnya aja perkalian, Bu. Itu.
perkalian ya. Apa yang membuat siswa susah dengan berhitung perkalian itu? Nah, mungkin hafalan ya Bu ya. Jadi biar nilainya hafalan itu biar bagus tuh hitungannya gimana ya Bu biar cepet gitu saya? Pernahkah siswa mendapat nilai yang bagus saat perkalian? Pernah Bu. Saya tuh pernah Bu dalam perkalian dapat nilai bagus. Coba siswa ingat-ingat, kenapa bisa mendapat nilai bagus? Ceritakan. Saya saat itu tuh Bu, saya ingat saya berhitung langsung sih Bu, saya langsung aplikasikan perhitungan itu dengan pakai batu-batu Bu. Di depan rumah itu kan banyak batu. Saya mainan itu pakai batu gitu. Wah, jadi berhitung pakai batu-batu. Selain itu, pernah nggak ada cara lain? Ada Bu, ada tuh waktu itu saya nulis perkalian bilangan 5 Bu. Saya tulis tuh, saya tempel di dinding tempat tidur saya. Jadi setiap saya tidur, mau tidur, bangun tidur, saya lihat tuh tulisan perkalian saya. Jadi saya lama-lama hafal Bu. Itu. Nah, bagus itu. Lalu, apalagi kira-kira yang membuat nilai perkalian itu jadi bagus? Ada nggak sih? Apa ya Bu? Sebentar Bu. Saya perkalian batu. Saya ulang semua latihan. Ya kerja kelompok Bu sama teman-teman saya itu. Wah, berarti dengan model seperti itu siswa jadi dapat nilai yang bagus ya? Iya Bu. Nah, sekarang nih setelah tahu dengan menghitung dengan batu-batuan, terus menempel dan belajar kelompok, terus rencana apa nih supaya siswa dapat nilai bagus? Berarti saya harus mencoba belajar matematika dengan membuat daftar yang saya tempel di dinding kamar saya. Terus saya menghitung pakai batu-batu saat saya bermain. Terus juga saya kelompok dengan teman-teman saya, Bu. Mungkin itu rencana saya, Bu, biar nilai saya bagus matematikanya. Wah, bagus sekali rencananya. Nah, sekarang nih, rencananya kalau sampai nih sudah berbuat, semuanya sudah dilakukan, nilainya sudah bagus, tiba-tiba bu guru itu menyindir. Apa rencana aksinya siswa? Yang jelas saya pasti akan tetap belajar, Bu. Saya akan tidak tersindir karena saya akan menunjukkan diri saya sebenarnya. Saya belajar melalui tempelan yang sudah saya buat sendiri. Saya belajar dari batu-batu yang saya gunakan saat saya bermain. Dan saya yakin pasti nilai saya akan bagus. Pasti guru saya tidak akan menyindir saya. Iya kan, Bu? Oh iya, bagus sekali siswa. Sudah tahu jawabannya sendiri. Iya, Bu. Nah, kalau sudah tahu jawabannya itu, sekarang Bu Guru juga mau tanya nih, komitmen apa supaya nilai siswa tetap bagus? Yang jelas, saya akan belajar, Bu. Semangat. Terus saya akan mendapatkan nilai yang bagus dengan usaha saya tadi, melalui tempelan saya tadi, batu-batu media belajar saya. Saya akan mendapatkan nilai yang bagus dan saya tidak akan merasa tersindir lagi Bu di dalam kelas. Nah, inilah siswa penuh semangat dan bertanggung jawab. Sekarang bagaimana perasaanmu? Lega banget Bu. Bu Dian itu memang guru saya yang paling bisa memahami saya deh. Saya merasa lega banget. Kepala saya jadi nggak pusing Bu. Jadi lebih semangat lagi. Senang ya? Iya. Baik. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Dian atas bimbingannya. Semoga Bu Dian tetap di hati dan di pikiran saya. Semangat Bu Dian. Semangat. Sudah Pak Selamat.
Terima kasih ya Bu Sisu. Sami-sami. Oke, saya